Kalau itu baru mempresentasikan segmen ruang lingkup proyek. Tentunya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Firdosika dengan penampilan 29, saya sendiri Februari dengan penampilan 43, dan ada Muhammad Baik Akmal dan sama ada definisi. Manajemen ruang lingkup proyek itu adalah bagian dari perencanaan proyek yang melibatkan penentuan dan pendokumentasian daftar tujuan proyek tertentu, hasil tugas, biaya, dan waktu. Di sini pendokumentasian bukan berarti pendokumentasian seperti foto, tapi lebih ke arah tujuan proyek tersebut. Ya, definisinya manajemen ruang lingkup proyek biasanya itu terinci dengan dokumen perencanaan proyek dan menjadi dasar bagi manajemen proyek untuk memantau kemajuan dan progres proyek tersebut. Namun beberapa manfaat dari manajemen proyek yaitu ada antara lain pertama mengartikulasikan apa yang dibutuhkan dalam proyek sehingga semua pemain dapat memahami apa saja yang terlibat. Kedua, menyediakan peta jalan yang dapat untuk menetapkan tugas, jadwal pekerjaan, dan mengarahkan tepat. Jadi anggaran itu akan terperinci dan terencana dan terarah. Ketiga, membantu memfokuskan anggota tim pada tujuan bersama. Dan yang terakhir itu mencegah proyek-proyek khususnya yang kompleks untuk berkembang melalui visi yang telah ditetapkan. Proses pada manajemen ruang proyek. Proses pada manajemen ruang lingkup proyek. Pertama itu ada inisiasi, terus kemudian ada perencanaan ruang lingkup proyek, kemudian pendefinisian ruang lingkup, kemudian membangun WBS. WBS itu adalah work breakdown struktur, dan ada verifikasi ruang lingkup proyek, dan yang terakhir kendali perubahan ruang lingkup proyek. Inisiasi yang pertama, dan itu proses pendanaan proyek dalam rangka mendukung rencana strategis organisasi. Pertama, rencana strategis sebuah organisasi akan melibatkan tujuan jangka panjang organisasi yang sedang dijalankan. Setelah proyek IT harus mendukung strategi organisasi tersebut dengan memberikan keuntungan kompetitif, termasuk dalamnya itu yang utama adalah keuntungan finansial. Ya, selanjutnya metode pemilihan proyek. Ya, yang pertama berfokus pada kebutuhan utama organisasi, yang kedua kategorisasi proyek IT, yang ketiga analisis finansial, yang keempat weak scoring model, yang kelima implementasi balance scorecard. Selanjutnya analisis finansial. Yang pertama, pertimbangan finansial merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan proyek. Yang kedua, metode yang umum digunakan, net present value, NPV. Yang keempat, return on investment atau ROI. Yang terakhir, payback analysis dapat diartikan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengendalikan biaya investasi. Ya, selanjutnya work breakdown struktur. Yang pertama, WBS adalah pembagian penyerahan deliverables proyek berdasarkan sebuah proyek biasanya melibatkan banyak orang dan berbagai deliverables. Yang ketiga, input utama dalam membangun WBS, project scope statement, dan project management plan. Yang keempat, tools dan teknik. Yang terakhir, output WBS, kamus WBS, scope baseline, dan lain-lain.
Selanjutnya, kamus BBS dan scope baseline. Kamus BBS adalah dokumen yang berisi informasi detail dari setiap item BBS. Yang kedua, ke dalam tergantung tim proyek, asalkan memberikan pemahaman bagaimana pekerjaan. Yang terakhir, project scope statement yang sudah disepakati BBS yang berkaitan dengan project scope statement beserta kamus BBS. Oke, selanjutnya verifikasi ruang lingkup proyek. Verifikasi ruang lingkup proyek merupakan proses penerimaan proyek scope statement final oleh stakeholder. Yang pertama, input project scope statement, kamus BBS, project scope management plan, dan deliverables. Yang terakhir, tools inspeksi oleh customer. Oke. Berikutnya yaitu ada mengendalikan perubahan ruang lingkup proyek. Yang pertama yaitu merupakan proses yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan ruang lingkup proyek. Dan bagaimana kita mengendalikan pengaruh akibat perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak terkendali akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup proyek. Berikutnya yaitu ada saran untuk menekankan perubahan ruang lingkup dari proyek. Yang pertama yaitu yakinkan bahwa proyek memang dimulai untuk menjawab permasalahan yang ada di organisasi. Yang kedua yaitu sebisa mungkin libatkan user secara optimal. Yang ketiga yaitu lakukan rapat atau diskusi secara rutin agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang keempat yaitu sampaikan sesuatu pada user dan sponsor secara teratur. Yang terakhir yaitu pertemukan antara developer dan user. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari manajemen ruang lingkup proyek, yaitu mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan atau yang sudah dibagi sesuai dengan job desk-nya. Dan dapat mengelola ruang lingkup proyek dapat menjadi lebih efisien dikelolanya, resiko dapat diminimalkan, dan tujuan proyek dapat tercapai dengan baik dan menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama yang mencakup yaitu yang pertama ada perencanaan lingkup, yang kedua yaitu ada definisi lingkup, yang ketiga ada pembuatan WBS, yang keempat ada verifikasi lingkup, dan yang terakhir ada pengendalian lingkup. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.